Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Angga. Ya Ibu, saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh Ibu? Ya, saya lihat di jadwal Ibu tuh ada jadwal coaching ya Bu ya? Dengan siapa Bu coachingnya? Hari ini kebetulan dengan Pak Juhar. Dengan Pak Johar ya, baik. Ibu, saya akan meminta waktunya sekarang untuk melakukan ngobrol-ngobrol, praobservasi boleh ya Bu ya? Boleh. Baik Ibu, seperti biasa ya Bu ya, kalau misalnya mau mengobservasi itu gitu ya, saya harus tahu dulu Ibu fokus yang akan Ibu kembangkan, kompetensi dalam coachingnya nanti itu apa gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus ngobrol dulu rubriknya Ibu gitu ya, jadi nanti biar Ibu juga tahu ketika nanti saya mengobservasi itu apa saja sih yang harus dipersiapkan sama Ibu gitu ya, seperti itu. Baik Ibu, yang pertama mungkin saya akan berbicara tentang rubrik terlebih dahulu ya Bu ya gitu ya. Nah untuk rubriknya ini Ibu mungkin sudah tahu juga ya apa saja sih yang akan menjadi fokus penilaian gitu ya dalam rubrik itu, sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada dalam coaching gitu ya. Prinsip kemitraannya Ibu seperti apa gitu ya, kemudian bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti presentnya Ibu seperti apa gitu ya, kemampuan menyimpulkannya gitu ya, itu mungkin yang akan menjadi fokus dalam rubriknya. Jadi yang ada dalam rubriknya itu seperti itu gitu. Tapi saya akan bertanya sama Ibu, dari kompetensi dalam coachingnya itu sendiri, saya harus fokus pada bagian yang mana gitu. Artinya saya yang Ibu inginkan gitu ya dari saya itu, saya akan fokus ke kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan gitu, seperti itu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya harapkan gitu ya dari observasi yang dilaksanakan sama Ibu Angga, itu kompetensi yang kehadiran penuh present serta pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu. Kehadiran penuh sama present ya, present sama pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, nanti saya akan coba selama mengobservasi Ibu, saya akan lebih fokus ke dua hal ini gitu ya Bu ya. Tapi mungkin dari dua yang tadi Ibu sebutkan ini gitu ya, yang mana nih Ibu yang paling ingin Ibu kembangkan gitu ya, yang paling fokus pengen Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Jujur saja saya ini tipe orang yang kadang suka tiba-tiba hilang fokus ya Bu. Jadi saya ingin tahu bagaimana present saya ketika saya meng-coaching saya nanti gitu. Nah, baik. Berarti nanti saya juga akan fokus pada present Ibu ya Bu ya. Jadi ketika nanti Ibu sedang meng-coaching gitu ya, silakan Ibu lakukan saja coachingnya gitu ya, dengan rileks, dengan santai seperti biasanya. Anggap saja saya itu orang yang sedang di coaching sama Ibu juga gitu ya, seperti anggap coachingnya juga saja gitu, biar Ibunya tidak tegang gitu ya, seperti itu. Nah nanti saya akan berusaha fokus pada present Ibu, kemudian tapi mungkin tadi seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam rubrik itu tetap ada penilaian-penilaian yang lainnya gitu ya, dan nanti akan saya lihat keseluruhannya seperti apa gitu ya Bu ya. Dan nanti mungkin kita akan berdiskusi lagi Ibu ya, untuk setelah observasinya itu seperti apa, bagaimana hasil observasinya. Nanti setelah Ibu selesai coachingnya, nanti kita ngobrol lagi gitu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk waktunya sekarang saya ucapkan terima kasih. Maaf tadi diganggu sedang membaca ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Baik, selamat meng-coaching kalau gitu Ibu hari ini ya Bu ya, dengan Pak Johar ya. Iya. Gitu. Baik Ibu, selamat melakukan coachingnya. Nanti kita ketemu lagi selesai coaching dengan Pak Johar ya. Kita langsung ngobrol nanti ya. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Angga. Iya. 3. Selamat pagi Pak Johar. Selamat pagi juga Bu Nurul. Ya, hari ini kita ada jadwal coaching ya Pak Johar. Nah, hari ini di coaching kita kali ini kita kedatangan Ibu Angga. Nanti akan observasi coaching kita hari ini. Selamat pagi Bu Angga. Iya, selamat pagi Pak Johar, Bu Nurul. Silakan dilanjutkan saja coachingnya. Jangan terpaku karena ada saya di sini akan diam saja ya. Jadi mangga silakan dilanjutkan saja coachingnya. Jadi tidak perlu tegang karena ada saya ya. Dilanjut saja. Iya.
Terima kasih Bu Angga. Jadi sesuai dengan perkataan beliau, jadi Pak Johar, mangga silakan untuk bercerita secara santai saja ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Siap, Bu. Oke, saya mulai ya Pak ya. Oke, jadi apa nih yang Bapak akan diskusikan dengan saya hari ini? Jadi saat ini Bu, beberapa siswa sering terdengar, bahkan beberapa kali laporan mereka itu sering berkata kasar Bu, terutama di jam-jam istirahat, dan juga beberapa siswa ya terdengar laporan di luar sekolah itu sering berkata kasar. Berarti tujuan dari diskusi kita kali ini apa ya Pak Johar? Harapan saya bisa membuat program yang bisa merubah karakter anak-anak yang asalnya berbahasa kasar jadi bisa berbahasa lebih santun lagi Bu. Seperti itu. Jadi dari yang saya tangkap, Pak Johar itu ingin merubah perilaku siswa ya di sekolah Pak Johar supaya tidak berkata kasar lagi gitu ya, supaya berkata santun gitu. Nah, kalau menurut Pak Johar nih idealnya anak itu berkata santun itu yang seperti apa sih? Apakah sama sekali tidak berkata kasar atau mungkin berkata kasar tapi tidak banyak gitu, atau seperti apa Bu? Idealnya sih keinginan saya emang sama sekali tidak berbahasa kasar ya. Apalagi kalau pakai bahasa Sunda itu mereka bisa menempatkan bagaimana berbahasa kepada temannya, bagaimana juga berbahasa kepada orang yang lebih tinggi dari mereka, baik kepada guru maupun kepada orang tua. Tapi minimal mereka bisa menghilangkan kata-kata kasar ya. Seperti kalau di Sunda itu kan ada bahasa kancing coplok. Nah, seperti itu dihilangkan keinginannya. Ya berarti maunya Pak Johar anak-anak santun aja, Ya. tidak berkata kasar sama sekali seperti itu ya. Nah kira-kira ada yang terpikirkan nggak cara untuk supaya anak tidak berkata kasar? Selama ini yang sudah pernah dilakukan dulu ya, kami dari sekolah baik saat kegiatan upacara, kegiatan keagamaan ataupun di kelas seringlah memberikan nasihat atau beberapa wejangan Bu ya. Kemudian ketika mereka kelihatan berkata kasar di lingkungan sekolah, langsung ditegur baik oleh saya pribadi maupun oleh guru yang lain. Namun kelihatannya masih belum efektif nih Bu, yang sudah berjalan tersebut. Masih banyak beberapa yang tetap berkata kasar. Nah, kira-kira nih ada nggak yang terpikirkan sama Pak Johar? Kira-kira cara yang seperti apa nih supaya anak-anak itu tidak berkata kasar lagi? Mungkin kedepannya saya akan coba berkolaborasi dengan orang tua karena kebanyakan itu mereka berkata kasar di luar sekolah. Jadi yang bisa memantau mereka di rumah dan lingkungan sekitar rumah ya orang tuanya. Ada cara lain nggak Pak selain yang tadi Pak Johar ucapkan ya, berkolaborasi dengan orang tua atau keluarganya di rumah ya? Nah adakah cara lain selain itu Pak Johar yang terpikirkan oleh Ya, Pak Johar? sementara mungkin itu dulu Bu ya. Tapi dengan orang tua pun akan kami coba tambah dengan buku penghubung. Jadi ketika mereka berkata kasar, orang tua bisa mencatat sehingga kami bisa memantau siapa saja yang berkata kasarnya masih sering, yang sudah berkurang ataupun yang sudah tidak berkata kasar. Berarti rencana Pak Johar ini mau berkolaborasi dengan orang tua ya, dengan salah satunya juga cara lainnya yaitu dengan buku penghubung ya. Nah dari kedua cara yang Pak Johar pikirkan barusan, kira-kira mana nih yang dalam jangka waktu dekat akan Pak Johar laksanakan? Ya, utamanya pasti kami akan coba membuat dulu pertemuan dengan orang tua. Saya akan secepatnya berkomunikasi dengan kepala sekolah supaya bisa secepatnya memanggil orang tua supaya bisa mendiskusikan lah bagaimana jalan keluar untuk kasus ini. Dari yang saya tangkap ya yang Pak Johar bicarakan tadi, berarti saya bisa minta kesimpulannya dari Pak Johar apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi untuk merubah karakter anak tidak cukup kita saja sebagai guru di sekolah, namun perlu juga kerjasama dengan orang tua supaya anak bisa terpantau baik di sekolah oleh guru maupun di rumah dan di lingkungan sekitar rumah oleh orang tua. Satu hal lagi tadi saya ada yang lupa, kira-kira nih rencana Pak Johar ini akan dilaksanakannya kapan?
Rencananya kalau tidak ada halangan, insya Allah hari Kamis sudah bisa dilaksanakan rapat koordinasi dengan orang tua. Berarti hari Kamis minggu ini, minggu depan? Ya, minggu ini. Oh, minggu ini. Baik. Kalau begitu Pak Johar, tadi Pak Johar sudah menyimpulkan, Pak Johar sudah menemukan cara ya untuk mengurangi atau menghilangkan kata-kata kasar ya anak supaya berkata sopan. Dan Pak Johar akan melakukan rencananya itu Kamis minggu ini ya. Ya. Baik, kalau gitu nanti saya tunggu hasilnya ya Pak Johar ya, seperti apa. Mudah-mudahan rencana Pak Johar berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih atas arahannya Bu. Mudah-mudahan saya tidak hanya sekedar program tapi benar-benar bisa dilaksanakan. Nanti kalau misalnya ada permasalahan apa lagi yang ingin didiskusikan, boleh nanti hubungi saya lagi. Siap. Terima kasih Pak Johar. 3. Bu Nurul, gimana nih? Tadi udah selesai coachingnya, sudah dilaksanakan. Perasaannya gimana, Bu? Perasaannya agak plong juga ya, karena sudah melaksanakan coaching ya, saya rasa udah maksimal gitu Bu. Kalau sebelum saya menyampaikan temuan-temuan ya, hasil tadi saya mengobservasi gitu ya, menurut Bu Nurul sendiri gitu ya, ini kan kalau misalnya di sekolah itu ada evadir gitu ya, nah sekarang saya pengen tahu juga gitu penilaian Bu Nurul sendiri gitu ya, untuk coaching yang sudah dilakukan tadi itu seperti apa Bu Nurul? Kalau menurut saya Bu, tadi saya sudah menjalankan sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya, yang saya rencanakan. Yang pertama seperti kehadiran penuh, present. Setelah itu saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna juga kepada coach saya tadi. Sehingga tadi coach saya bisa menemukan cara gitu kan dari permasalahan yang dia rasakan gitu, dan dia ceritakan kepada saya. Iya, baik Bu Nurul. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Nurul barusan ya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara hasil coachingnya seperti apa gitu, tadi kan Pak Bu Nurul mungkin penasaran dengan penilaian dari saya, hasil observasi saya, bukan penilaian ya, hasil observasi saya tadi seperti apa gitu kan. Ya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang disampaikan Ibu barusan gitu ya. Jadi sebenarnya Ibu itu sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik Bu gitu ya, seperti itu. Itu pula yang menjadi penilaian dari saya, atau misalnya hasil observasi saya itu seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa catatan saja gitu ya. Ini mah bukan karena tadi tidak ada gitu ya, tapi mungkin ini perlu penguatan ke depannya gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah kita melakukan coaching, kemudian coaching berikutnya lagi gitu ya, ini untuk masukan supaya bisa lebih baik lagi gitu ya Bu ya gitu. Sudah siap ya Bu ya? Nggak banyak kok Bu, jadi karena tadi kalau Ibu kan saya ingin fokus ke present gitu ya, saya lihat Ibu sudah cukup baik tulisannya gitu ya. Bahkan kalau disampaikan 100% sudah bisa sampai 100% gitu ya present gitu. Buktinya tadi Ibu dengan mendengarkan, bisa memberikan umpan balik gitu ya, kemudian mencatat gitu ya dari poin-poin penting yang Pak Johar sampaikan tadi gitu ya. Saya lihat Ibu sudah seperti itu, dan memang poin present itu kan seperti itu gitu. Jadi ketika orang sedang berbicara, kita mendengarkan, menyimak gitu ya, seperti itu, dan itu sudah Ibu tunjukkan tadi gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih sudah bagus gitu ya untuk presentnya gitu. Jadi tinggal kalau misalnya mau ditingkatkan lagi, boleh ditingkatkan lagi, lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua gitu ya, yang ingin Ibu kedepankan juga, yang tadi ingin saya observasi untuk pertanyaan yang berbobot gitu ya. Mungkin sebetulnya Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu gitu ya, sehingga Pak Johar tadi sudah menemukan sendiri gitu ya jawaban-jawabannya atau solusinya gitu ya dari permasalahan yang beliau hadapi gitu ya. Tapi gitu ya, mungkin untuk kedepannya gitu ya, ketika pertanyaan menggali, tadi kan Ibu mencatat ya Bu ya, mencatat, saya pikir Ibu tadi pasti yang Ibu catat itu adalah poin penting dari Pak Johar gitu ya, seperti itu, atau poin penting dari Koci gitu ya, apa yang disampaikan sama Koci kemudian akan dijadikan umpan balik sama Ibu. Nah, untuk pertanyaan menggali yang berbobot itu gitu ya, itu juga bisa dari situ Bu gitu. Jadi kita bisa perdalam lagi gitu ya, bisa kita untuk meyakinkan kembali gitu ya,
coaching kita gitu ya, seperti itu. Nah itu bisa dijadikan umpan balik, misalnya tadi Pak Johar berbicara mengenai rencananya gitu ya. Nah, nanti bisa oh iya rencana A-nya seperti ini, rencana B-nya seperti ini. Jadi kita bisa mengulang kembali gitu Bu. Jadi untuk supaya coachingnya juga, oh ini titik poin saya gitu, seperti itu. Jadi ada titik poinnya yang tadi Ibu catat itu diulang kembali saja gitu. Tapi overall keseluruhan sudah baik sekali gitu ya dalam melakukan coachingnya. Barakallah, nanti mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi gitu, karena yakin coachingnya ini kan tidak hanya akan dilakukan dengan Pak Johar sendiri gitu ya, akan dilakukan juga dengan guru-guru yang lain mungkin gitu nanti ya, seperti itu, dan dengan berbagai kasus yang berbeda tentunya gitu ya. Dan mungkin tadi kan saya menyampaikan kalau misalnya untuk secara rubriknya gitu ya, itu saya menilainya rubriknya secara keseluruhan gitu ya, seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Walaupun tadi yang titik poinnya yang akan Ibu minta ke saya mendampingi itu yang tadi 2 itu, tapi saya lihat juga di penyampaian tujuan gitu ya, Ibu sudah dalam kemitraan juga Ibu sudah terlihat kemitraannya gitu, sudah jelas gitu ya. Jadi ya menurut saya sih coaching yang Ibu lakukan sudah sukses ya gitu, seperti itu. Jadi sukses terus Bu Nurul gitu ya untuk coachingnya, untuk sebagai awalan nih gitu ya, nanti kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi coaching yang atau bisa menjadi coach yang lebih profesional gitu ya, bisa mendapatkan ada lisensinya gitu ya, seperti itu ya. Begitu saja mungkin Bu Nurul ya temuannya gitu ya. Mangga silahkan boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk Bu Nurul, nanti biar untuk coaching selanjutnya lagi nanti silahkan Ibu bisa diperdalam lagi tadi ya, yang tadi sudah saya sampaikan gitu Bu. Terima kasih banyak Ibu Angga atas observasinya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa lebih menjadi coach yang lebih baik lagi. Iya, amin pasti saya lihat itu pasti akan bertumbuh terus ya Bu Nurul ya. Amin. Baik Bu Nurul, kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Tapi nanti kalau misalnya Ibu membutuhkan lagi saya untuk mengobservasi proses coaching Ibu selanjutnya, mangga silakan nanti boleh Ibu menghubungi saya lagi untuk saya temani lagi gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nurul untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.